Hai semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik ini berkat dengan si Tuhan. Saat ini terus memulaikan terompet ibadah sekolah minggu. Untuk itu, aku ajak semua untuk berdiri, terus menyanyi satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Nah, sekarang orang mau berdoa. Orang dengan sikap doa semua, kunci tangan, mari orang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak Tuhan. Di saat ini orang boleh ada kesehatan, orang boleh ada kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Semua itu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, orang memulaikan terompet ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan melingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan membentengi kami orang semua, supaya benar-benar Tuhan sebentar orang mau baca merenungkan firman Tuhan, benar-benar bisa orang perlakukan dalam orang kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, orang mohon ampun akan segala dosa yang orang perbuat, yang orang perlakukan. Orang seringkali menyakiti orang pe adik, seringkali orang menyakiti orang pe kakak, menyakiti mama, papa, semua tempat saudara-saudara. Bahkan Tuhan, itu orang seringkali menyakiti hati Tuhan. Ampuni orang Tuhan. Ini orang berdoa. Amin. Nah, adik-adik ini berkat dengan si Tuhan. Sebelum orang mau dengar firman Tuhan dan orang mau merenungkan firman Tuhan, orang menyanyi sama-sama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin sungguh-sungguh
Nah, adik-adik ini berkat kasih Tuhan. Sekarang mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi engkau bilang, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama nih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Je Yesunimel midesipsio. Ada yang mengerti enggak apa yang engkau udah bilang tadi baru-baru? Kalau ini dang, Gusti Yesus tresna seliramu. Ada yang mengerti? Mungkin ada atau mungkin nggak ada yang mengerti, Kang. Ada yang nggak mengerti karena itu bahasa dari negara atau daerah lain yang orang nggak pelajari. Nah, adik-adik, kalimat yang pertama engkau udah bilang tadi itu dalam bahasa Korea yang artinya percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau yang kalimat kedua dalam bahasa Jawa artinya Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jadi supaya orang boleh mengerti itu bahasa lainnya seperti yang engkau udah bilang tadi, adik-adik pastinya mesti pelajari DP bahasa atau cari di kamus DP kata-kata. Tapi hal yang luar biasa terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Waktu dorang menantikan Roh Kudus Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan turun atas dorang. Dan akhirnya hal itu betul-betul nyata terjadi. Dan pada waktu itu juga
dorang mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka itu dapat melakukan itu semua karena kuasa Roh Kudus yang menolong mereka. Pada saat itu juga di tempat dorang, yaitu di Yerusalem, sedang berkumpul orang-orang saleh atau orang-orang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah yang datang dari berbagai tempat. Karena dorang dengar bunyi, dorang pun berkumpul. Dorang bingung, tak heran-heran karena orang-orang percaya itu dorang berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa-bahasa dorang. Sungguh hal yang luar biasa, kan? Nah, itu dapat terjadi karena kuasa Roh Tuhan yang turun atas orang-orang percaya, yang menolong orang-orang percaya itu untuk mampu berkata-kata dalam bahasa yang sebelumnya belum pernah dorang pelajari, bahkan belum pernah dorang dengar sama sekali. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, hari di mana Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam istilah gerejawi disebut sebagai Hari Pentakosta atau Hari Ketuangan Roh Kudus. Nah, hari Minggu ini torang sebagai warga gereja memperingati Hari Pentakosta. Oleh karena itu, torang mesti ingat bahwa Roh Kudus itu ada pada orang yang percaya. Waktu adik-adik percaya pada Tuhan, Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Roh Tuhan yang tuntun kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Itu seperti yang terjadi di cerita Alkitab torang saat ini. Orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang luar biasa supaya Tuhan dipuji dan disembah. Jadi, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu menolong kita. Karena itu, kita harus terus mengandalkan Tuhan dan memohon bimbingannya dengan tekun berdoa dan belajar firman Tuhan, serta mau terus dituntun Tuhan dalam hidup kita. Nah, sampai di sini adik-adik, Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Nah, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi engkau bilang, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Torang mau baca sama-sama dulu nih. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Sekali lagi, kita mau baca sama-sama nih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, sekarang kita mau hafal sama-sama nih. Oleh 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, adik-adik, tadi terang baca firman Tuhan dan terang dengarkan cerita. Saatnya terang memuji Tuhan. Sekali lagi, terang menyanyi sama-sama Into My Heart. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku,
Torang mau berdoa, mari torang berdoa. Selalu torang bilang makasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Tadi torang boleh baca firman Tuhan, torang boleh dengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan benar-benar firman Tuhan ini boleh torang mau lakukan pada orang kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, torang mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Kanan Ulindano, kiranya senantiasa diberkati, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, supaya benar-benar Tuhan mereka dapat bertumbuh dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka dapat bertumbuh dengan lebih baik, diberkati pula untuk orang tua, kakak beradik, senantiasa membimbing, membina, dan menuntun adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Kanan Ulindano ini. Berkati pun untuk orang tua dalam masa-masa mereka Tuhan membimbing, membina, menuntun adik-adik sekolah minggu ini. Tuhan pun berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kanan Ulindano, senantiasa memberkati dari Ketua Komisi, Penatua Yuliana Lumenta, memberkati wakil, sekretaris, bendahara, anggota, bahkan pada seluruh guru-guru sekolah minggu. Kiranya benar-benar Tuhan dilimpahkan kasih kuasa Roh-Mu yang kudus, agar benar-benar mereka dapat melayani dengan baik, dengan sukacita iman. Berkati Tuhan untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Kanan Ulindano dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pelayanan, dari pendeta Michael Tamburian sampai pada seluruh pelayan khusus, yang senantiasa benar-benar Tuhan mereka dapat melayani dengan baik. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak Tuhan. Ini torang berdoa, torang bawanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang sebagai lagu penutup, torang menyanyi sama-sama Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, sampai sini torang ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah.